Previously, on Alam Semenet. Saking pesatnya, di Siprus, lonjakan tinggi populasi kucing ini telah dianggap sebagai investasi. Karena mangsa alami mereka sudah jauh berkurang, mereka menjadi sangat bergantung pada manusia. Untungnya, ada banyak organisasi penampungan kucing yang dikelola oleh sukarelawan yang berusaha merawat setiap kucing liar di Siprus. Sehingga kucing liar di Siprus pun adalah kucing yang jinak, yang tidak menolak jika didekati manusia. Tapi kondisi kucing liar di Siprus berbeda jauh dengan kucing liar yang hidup di Australia. Tidak semua kucing domestik bernasib baik. Manusia yang tidak memandulkan dan mensterilkan kucingnya biasanya akan membuang anak kucing. Dan ini mengakibatkan lonjakan besar pada populasi kucing liar di seluruh dunia. Kelihatannya sepele, tapi lonjakan populasi ini berkontribusi pada kepunahan seluruh spesies burung, mamalia, dan reptil, yang akhirnya memicu pengendalian populasi, seperti yang dilakukan oleh masyarakat di Australia. Cat lovers, kalian nggak harus nonton pembahasan ini. Tapi saya menyarankan sebaliknya. Stick around and be strong. Kucing liar mengancam kelangsungan hidup lebih dari 100 spesies endemik Australia. Mereka telah menyebabkan kepunahan beberapa spesies burung yang hidup di darat, dan mamalia yang berukuran kecil hingga sedang. Mereka adalah penyebab utama penurunan populasi pada banyak hewan langka di daratan, seperti bilby, bandicoot, betong, dan numbat. Banyak hewan endemik yang berjuang untuk bertahan hidup, sehingga solusi satu-satunya adalah membunuh semua kucing liar yang mengancam keseimbangan ekosistem. Selain itu, kucing liar dapat membawa penyakit menular yang dapat ditularkan ke hewan endemik, ternak domestik, bahkan manusia. Kucing liar adalah spesies yang sama dengan kucing domestik, namun mereka telah beradaptasi dengan baik untuk hidup dan berkembang biak di alam liar dengan berburu atau mengais. Mereka ditemukan di seluruh benua Australia di semua habitat, termasuk hutan, padang rumput, lahan basah, dan daerah kering. Peta ini menggambarkan perkiraan populasi kucing liar di Australia. Dan pemerintah Australia sendiri telah mengumumkan bahwa populasi kucing liar di Australia sudah mengkhawatirkan, dan mereka harus dimusnahkan dengan cepat sebelum kepunahan hewan endemik melebar. Bagi masyarakat sekitar, pengendalian kucing liar ini sangat menantang, karena mereka pemalu dan cenderung hidup di wilayah dengan kepadatan yang sangat rendah, di dalam area jelajah yang luas, sehingga sulit untuk ditemukan. Mereka juga sangat berhati-hati. Menembak kucing adalah metode yang paling populer, karena membutuhkan banyak tenaga dan keterampilan. Tapi yang dianjurkan oleh aktivis hewan adalah perangkap kandang. Sementara perangkap penjepit kaki hanya diizinkan di beberapa daerah. Pemagaran area adalah tindakan yang paling manusiawi, karena tidak sampai melukai atau membunuh kucing. Tapi metode ini sangat mahal, dan membutuhkan tindakan keamanan yang berkelanjutan. Pembangunannya pun harus dipertimbangkan dengan cepat. Bentuk pengendalian populasi kucing liar yang paling efektif di area yang luas adalah umpan racun. Namun, ini seperti pisau bermata dua, karena umpan racun dapat membunuh hewan selain kucing. Kucing liar umumnya menyendiri dan aktif di malam hari, menghabiskan sebagian besar waktunya di tempat yang aman, seperti di bekas lubang kelinci, batang kayu, atau tumpukan batu. Mereka adalah karnivora. Umumnya memakan mamalia kecil, burung, reptil, amfibi, ikan, dan serangga, tergantung ketersediaannya. Spesies invasif ini juga menghambat upaya untuk pelepasan kembali spesies yang terancam punah ke daerah di mana mereka hidup sebelumnya. Karena kucing dapat dengan cepat membunuh hewan yang baru dilepaskan tersebut. Banyak pemerhati lingkungan Australia berpendapat bahwa kucing liar telah menjadi bencana ekologis di Australia, menghuni sebagian besar ekosistem, dan menjadi penyebab kepunahan beberapa spesies mamalia berkantung dan berplasenta. Sejak 2016, sebuah program di Pulau Kangguru diadakan untuk memberantas sepenuhnya populasi kucing liar di pulau itu,
yang diperkirakan akan berkembang menjadi 3.000 hingga 5.000 ekor pada tahun 2030. Ada sebuah penelitian yang menyatakan bahwa beberapa kucing liar di Australia telah tumbuh begitu besar, sehingga menyebabkan beberapa penduduk setempat mengklaim bahwa mereka telah melihat penampakan spesies lain seperti cougar. Meskipun ini jarang terjadi, spesies kucing liar berukuran besar memang kadang-kadang ditemukan. Pada tahun 2005, seekor kucing berukuran besar ditembak di daerah Gippsland di Victoria. Ukuran kucing ini membuat kaget para peneliti, dan mereka menduga kalau kucing besar itu adalah spesies jaguar atau cougar. Namun tes DNA selanjutnya menunjukkan bahwa kucing itu memang benar-benar kucing liar. Pada tahun 2007, Kay Cassing, seorang penulis buku resep masakan di Alice Springs, ia menulis resep bagaimana membuat casserole dari daging kucing untuk meningkatkan kesadaran akan masalah kucing liar di Australia. Kay dengan cepat mendapat respon negatif dari internet, bahkan hingga ancaman pembunuhan. Namun masyarakat Australia yang tahu permasalahan sebenarnya membela Kay dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa masyarakat aborigin juga memakan daging kucing sebagai upaya untuk mengurangi populasi kucing liar setempat. Ini mirip yang terjadi di Indonesia ya baru-baru ini. Seekor kucing peliharaan ditemukan dalam keadaan terpotong-potong dan dijual oleh pelapak. Kucing menghemat energi dengan tidur lebih banyak, terutama saat mereka bertambah tua. Durasi tidur harian bervariasi, biasanya antara 12 hingga 16 jam. Saat kucing tidur, kucing dapat mengalami REM atau Rapid Eye Movement dalam waktu singkat, yang seringkali disertai dengan kedutan. Ini menandakan mereka sedang bermimpi. Dan jika mereka sedang dalam keadaan deep sleep, respon kucing menjadi sangat rendah, sehingga tidak terpengaruh dengan keadaan di sekitar mereka. Komunikasi kucing termasuk komunikasi yang kompleks, baik komunikasi sesama kucing ataupun terhadap manusia. Kucing menggunakan berbagai tipe komunikasi termasuk vokal, visual, sentuhan, dan penciuman. Namun, kita tidak akan membahas lebih dalam tentang komunikasi mereka, karena pengetahuan ini sepertinya sudah sangat umum. Sebaliknya, mari kita bahas keunikan kucing yang lain, seperti obsesi mereka untuk tetap bersih, yang secara langsung berhubungan dengan lidah mereka. Untuk teman-teman yang pelihara kucing, pasti pernah dijilat atau memegang lidah kucing secara langsung. Dan kata-kata yang muncul dalam pikiran adalah kasar. Itu karena lidah mereka tertutup duri-duri kecil. Duri-duri inilah yang membuat lidah mereka terasa kasar. Mirip seperti amplas. Duri-duri ini disebut papila, yang terbuat dari keratin, bahan dasar yang sama yang menyusun cakar mereka. Bahkan, jika dilihat lebih dekat, papila terlihat seperti cakar kucing mini, yang melakukan pekerjaan sempurna untuk menyisir bulu mereka. Para peneliti di Georgia Tech membuat model 3D dari lidah kucing untuk menguji cara kerjanya. Lihat betapa mudahnya bulu-bulu ini terlepas. Ini karena semua duri-duri tersebut menghadap ke arah yang sama. Hal ini membuat lidah kucing lebih efektif dalam merapikan bulu mereka. Tapi pertanyaannya, mengapa kucing begitu sibuk merawat bulu mereka? Bagi kucing, bulu yang rapi adalah sebuah kebanggaan, sekaligus pertanda kalau mereka mendapatkan kasih sayang. Karena bulu kucing merupakan sarana untuk membangun ikatan. Itulah sebabnya kenapa kucing yang saling kenal akan saling merapikan bulu mereka. Dan mereka sangat senang jika kita membelai mereka. Selain nyaman, proses belai-membelai ini membantu menyebarkan minyak yang diproduksi oleh kulit kucing, yang memberi bulu mereka sedikit kemampuan anti air. Tapi bukan itu saja. Bagi kucing, tetap rapi dan tetap bersih adalah masalah hidup dan mati. Kucing adalah karnivora, predator yang berburu dengan menyergap mangsa mereka. Mereka bersembunyi dan menyelinap dari penglihatan mangsa mereka. Jika sedikit saja aroma tercium, maka itu bisa membuat mangsa kucing pergi melarikan diri. Tapi ketika mereka berhasil menerkam mangsa,
gigitan mereka lah yang berperan besar menyelesaikan pekerjaan. Gigitan pada leher mangsanya. Kucing memiliki mulut yang dapat membuka dengan lebar. Bagi manusia, ini seperti memiliki mulut yang dapat membuka dari telinga ke telinga. Tapi dari mulut yang lebar tersebut, ada sesuatu yang harus dikorbankan. Memiliki mulut lebar yang berisi gigi tajam berarti bibir mereka tidak bisa menyatu dan menutup mulut dengan baik. Mereka tidak dapat menghisap untuk minum, seperti yang kita lakukan. Jadi, mereka melakukan hal yang rumit. Mencolek air dengan ujung lidah mereka. Para peneliti lagi-lagi membuat model untuk mempelajari sikap minum kucing dengan menggunakan cakram kaca untuk mempelajari bagaimana kucing minum dengan hanya menyentuh permukaan air. Ternyata, air tetap menempel pada cakram jika cakram diangkat dengan kecepatan yang tepat. Dan ini membentuk air menjadi semacam pilar. Kemudian, kucing menggigit pilar air pada saat yang tepat untuk mendapatkan air sebanyak mungkin. Dan semua ini terjadi sebanyak 4 kali per detik. Sebuah cara yang rumit untuk minum. Tapi itu adalah sebuah harga yang harus dibayar kucing untuk menjadi pemangsa yang ahli menangkap tikus. Selain kecepatan, ada faktor lain yang membuat kucing menjadi ahli menangkap tikus. Kucing memiliki parasit yang membuat tikus tidak takut kepada mereka. Parasit yang bernama Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii adalah parasit protozoa yang menginfeksi sebagian besar spesies hewan berdarah panas, termasuk manusia. Organisme parasit bersel tunggal ini dapat menginfeksi sebagian besar binatang. Dan karena Toxoplasma gondii hanya dikeluarkan dari kotoran kucing, maka kucing liar dan kucing domestik adalah inang utama dari parasit ini. Ini adalah parasit yang hanya bereproduksi secara seksual di dalam tubuh kucing. Dan jika parasit ini masuk ke tubuh manusia, maka bisa mengakibatkan infeksi yang disebut toxoplasmosis, yang bisa menjadi berita buruk bagi tubuh dan pikiran kamu. Toxoplasma gondii memiliki telur yang sangat keras, dan hewan seperti tikus atau burung mendapatkan virus ini melalui air yang terkontaminasi. Mereka menjadi inang perantara. Jika burung atau tikus itu dimakan kucing, parasit akan pindah dan menetap di dalam usus kucing. Parasit tersebut akan menjadi dewasa dan bereproduksi secara seksual. Dan pada akhirnya, kucing akan mengeluarkan tinja yang mengandung telur dan melanjutkan siklus parasit. Pada manusia, inang atau perantara lainnya, Toxoplasma gondii masih dapat menetas, tapi hanya bereproduksi secara aseksual. Parasit ini dapat bergerak dengan bebas di dalam tubuh manusia, memasuki aliran darah, dan menginfeksi hampir semua jenis sel, termasuk sel imun. Jika ini terjadi, Toxoplasma gondii dapat menyelinap dan menyerang jaringan yang lebih khusus, seperti sel otot dan sel otak. Setelah parasit ini masuk ke dalam sistem saraf manusia, mereka dapat bersembunyi dalam bentuk sis dan menginfeksi manusia seumur hidup. Manusia yang terjangkit mungkin tidak akan menunjukkan gejala apapun, atau jika ada, gejalanya hanya terlihat seperti flu ringan. Peneliti memperkirakan bahwa lebih dari sepertiga manusia di seluruh dunia memiliki toxoplasmosis dan mereka tidak menyadarinya. Ketika sistem kekebalan manusia semakin melemah dari waktu ke waktu, sis parasit ini dapat menyebabkan beberapa gejala yang lebih parah. Manusia yang terinfeksi dapat mengalami kelemahan otot, koordinasi yang buruk, kejang-kejang, atau kerusakan permanen pada otak dan mata. Ngeri ya? Dan jika wanita hamil terinfeksi parasit ini, maka bayi yang dikandung dapat tertular. Selain kondisi fisik, ada bukti ilmiah yang menghubungkan infeksi Toxoplasma gondii dengan kondisi psikologis. Satu studi di Denmark meneliti kesehatan mental hampir 46.000 wanita yang baru melahirkan. Bayi mereka diuji dengan metode screening untuk mendeteksi kekebalan atau antibodi Toxoplasma gondii yang diturunkan. Para peneliti kemudian menindaklanjuti informasi medis dan psikiatris dari sang ibu hingga selama 14 tahun dan menemukan bahwa wanita yang terinfeksi
tampaknya memiliki lebih banyak risiko depresi, kecemasan, dan kecenderungan melukai diri sendiri di kemudian hari. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa Toxoplasma gondii juga mempengaruhi cara kerja beberapa neurotransmitter yang berbeda. Neurotransmitter adalah zat kimia yang berjalan di antara neuron di seluruh tubuh, bukan hanya di otak. Dan ketika neurotransmitter menjadi tidak seimbang, keadaan ini dapat menyebabkan penurunan kondisi fisik dan mental. Satu studi terhadap spesimen tikus yang dilakukan oleh University of Leeds pada tahun 2011 menunjukkan bahwa infeksi Toxoplasma gondii di sel otak menyebabkan tingkat dopamin yang lebih tinggi, karena parasit ini memicu produksi enzim yang mengontrol pembuatan dopamin. Dopamin membantu mengatur bagian otak yang terkait dengan kesenangan, yang biasanya terdapat di amigdala dan nucleus accumbens. Dan jika otak dibanjiri terlalu banyak dopamin, maka dampak psikologisnya adalah suka berubah pikiran dan suasana hati, seperti psikosis, skizofrenia, dan bipolar. Penelitian pada tahun 2016 menunjukkan bahwa infeksi Toxoplasma gondii juga dapat mengacaukan kinerja protein yang mengangkut glutamat, yang biasanya merupakan neurotransmitter stimulus yang membuat neuron lebih mudah diaktifkan. Ini akan menyebabkan penumpukan glutamat di antara ruang antara neuron di seluruh sistem saraf. Keadaan ini disebut excitotoxicity, yang akan merangsang sel-sel saraf untuk bereaksi secara berlebihan, menyebabkan bagian-bagiannya bekerja terlalu keras dan memicu kerusakan. Disregulasi glutamat bisa memicu penyakit neurodegeneratif, seperti ALS, multiple sclerosis, Parkinson, dan Alzheimer. Dan studi lain di tahun 2012 menemukan bahwa sel-sel imun yang dibajak oleh parasit mulai melepaskan sejumlah besar gamma-aminobutyric acid atau GABA. GABA biasanya merupakan neurotransmitter penghambat, yang berarti dapat menjaga agar neuron tidak aktif. Saat berinteraksi dengan amigdala, GABA dapat membantu mengendalikan perasaan takut dan cemas. Nah, jika terjadi pelepasan GABA yang terlalu banyak, ini dapat menekan perasaan takut. Dan ini menjadi penyebab bagaimana tikus yang terinfeksi Toxoplasma gondii menjadi berani pada kucing dan lebih sering dimangsa. Kucing kenyang, parasit juga melanjutkan siklusnya. Tapi bahkan dengan semua bukti ilmiah ini, penelitian lain menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara toxoplasmosis dengan gangguan mental. Sebuah studi dari Duke University mengambil sampel darah lebih dari 800 orang untuk mencari antibodi Toxoplasma gondii dan melakukan survei dan tes lain untuk mengumpulkan data tentang perilaku mereka. Sekitar 28% dari partisipan dites positif untuk antibodi parasit. Tapi para peneliti tidak menemukan hubungan yang signifikan dengan skizofrenia, depresi, atau gangguan mental lainnya, atau kaitan apapun dengan aktivitas impulsif, seperti kejahatan atau kecerobohan yang mengakibatkan kepada kecelakaan. Penelitian di bidang ini memang rumit, karena struktur tubuh hewan seperti tikus tidak sepenuhnya dapat dibandingkan dengan manusia. Tapi di sisi lain juga sangat tidak etis untuk melakukan studi eksperimental pada manusia, seperti memberi toksoplasmosis kepada orang yang sehat dan memantau perkembangan otak mereka. Jadi solusi yang pasti adalah selalu mencuci tangan dan selalu menjaga kebersihan jika kamu memelihara kucing. Pada zaman dahulu, banyak budaya yang memiliki tahayul negatif tentang kucing. Dan sepertinya kucing hitam terus yang kena apes. Seakan-akan kucing hitam adalah pembawa sial. Yang paling populer adalah keyakinan bahwa kucing hitam yang menyeberang jalan akan membawa nasib buruk. Lalu ada juga kepercayaan yang mengatakan jika seseorang sedang sakit, dan tiba-tiba ada kucing hitam yang berbaring di sampingnya atau di atas tubuhnya,
maka nggak lama lagi ajal akan menjemputnya. Atau mitos bahwa kucing hitam adalah peliharaan penyihir yang sering membantu penyihir melakukan praktek sihirnya. Dan karena hal ini, kucing hitam banyak dibantai di zaman bahela. Menurut mitos di banyak budaya, kucing memiliki banyak nyawa. Di banyak negara, umumnya mereka diyakini memiliki 9 nyawa. Tapi di Italia, Jerman, Yunani, Brazil, dan di beberapa wilayah berbahasa Spanyol, mereka dikatakan memiliki 7 nyawa. Sedangkan dalam tradisi Turki dan Arab, jumlah nyawa kucing adalah 6. Mitos tersebut berkaitan dengan kelenturan alami dan kecepatan yang ditunjukkan kucing untuk melarikan diri dari situasi yang mengancam jiwa. Yang juga menguatkan mitos ini adalah kenyataan bahwa jika kucing terjatuh, mereka pasti mendarat dengan kaki mereka, menggunakan refleks naluriah mereka untuk memutar tubuh dan mendarat dengan kaki di bawah. Dalam tradisi Islam, kucing dikagumi karena kebersihannya. Mereka dianggap bersih secara ritual, suci. Dan karena itu, kucing diizinkan masuk ke dalam rumah dan bahkan ke dalam masjid, termasuk Masjidil Haram. Makanan yang telah digigit oleh kucing dianggap halal, dan air yang diminum kucing diperbolehkan untuk wudhu. Selain itu, ada kepercayaan bahwa kucing akan mendekati orang-orang yang sedang sholat. Kucing telah dihormati di Timur Tengah sejak zaman dahulu. Sebuah tradisi yang diadopsi oleh Islam dan telah dimodifikasi ke dalam banyak literatur. Menurut banyak hadis, Nabi Muhammad melarang penganiayaan dan pembunuhan kucing. Ada kisah dari seorang sahabat Nabi Muhammad yang dikenal sebagai Abu Hurairah mengaku telah mendengar Nabi Muhammad menyatakan bahwa seorang wanita dijerumuskan ke neraka karena menganiaya kucingnya, membuatnya kelaparan, dan tidak memberinya air. Ada juga kisah yang menceritakan bagaimana kucing milik Said Al-Khudri menyelamatkan Nabi Muhammad dari seekor ular berbisa. Sementara dalam literatur modern, banyak terdapat pergeseran nilai dari kucing hitam. Kucing hitam yang dulunya dianggap pembawa sial, di beberapa negara mereka justru dianggap pembawa keberuntungan. Kalau kucing hitam bisa ngomong, pasti dia akan bilang, "Aku kudu piye." Seperti naik roller coaster ya pembahasan kali ini. Hewan yang menurut kebanyakan orang adalah lucu, ternyata naluri liarnya masih terjaga dan memiliki parasit yang mengancam kesehatan manusia. Tapi ini bukan alasan untuk membuang kucing kamu. Karena meskipun kadang cuek, sikap manja mereka membawa kebahagiaan dan pelukan hangat yang gratis. Emang ada ya pelukan berbayar? Serius? Oh man. Ada begitu banyak dampak psikologis yang positif jika kamu memutuskan untuk mengadopsi hewan uwu ini di rumah kamu. Tapi berhati-hatilah dalam menangani ee-nya. Usahakan ee-nya tidak masuk ke mulut kamu. Dan usahakan agar mereka tidak bergaul dengan kucing liar. Serta tidak memakan tikus dan burung. Apalagi burung kicau tetangga kamu. Dan pastikan makanan kamu dimasak dengan benar. Sehingga kamu tidak memakan telur parasit secara tidak sengaja. Dari kucing yang kelihatannya jual mahal, kita bisa belajar banyak hal. Kucing dapat memberi kita pelajaran tentang harga diri, motivasi hidup, serta kesehatan dan kesejahteraan. Mereka mungkin dipercayai memiliki 9 nyawa. Tapi kita semua tahu kalau mereka hanya punya 1. Tapi meskipun demikian, mereka tahu bagaimana menjalani hidup secara maksimal hanya dengan 1 nyawa yang mereka miliki. Ini karena kucing hidup di masa sekarang. Kucing tidak khawatir akan masa depan, dan kucing tidak dibayangi masa lalu. Jadi, hiduplah seperti kucing. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala support yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video ya. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur,
dan referensi saya dalam menyusun naskah ini. Kepada teman-teman yang baru subscribe, selamat bergabung. Semoga apa yang disajikan Alam Semenit bisa membawa manfaat bagi kita semua. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share, karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah, yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.